bangun dalam keadaan sehat kuat, dan Engkau memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari ini bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami akan memulai seluruh kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita buka sama-sama dari Wahyu 3. Wahyu 3 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-22. Kaum pria akan membaca ayat yang ke-14, kaum wanita akan membaca ayatnya yang ke-15. Saya mulai dari judul, nanti langsung ke kaum pria. Sudah dapat semua? Kuat ya. Kepada jemaat di Laodikia, 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari penciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia teguh dan belajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan memakan bersama-sama dengannya, dan dia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Saya memberikan renungan kita suam-suam kuku. Tahu suam-suam kuku? Tidak panas dan tidak. Ya, nggak jelas gitu ya. Suam-suam kuku itu di sini dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi bisa pilih ya, kalau panas-panas, kalau dingin-dingin. Nggak ada itu dua suam-suam kuku ya, tidak panas tidak dingin. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari Mulutku. wow. Ya. Di dalam melayani Tuhan, Tuhan itu punya standar. Ya. Punya standar, punya ukuran. Dan standar Tuhan itu tidak standar berdasarkan standar dunia, tapi adalah standar Tuhan. Dia menginginkan bahwa orang-orang yang sudah memberi diri kepada Tuhan harus memilih, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Kalau kita memilih untuk menjadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang benar-benar. Jadilah hamba Tuhan yang serius, jadilah hamba Tuhan yang taat, jadilah hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Kalau tidak, nggak usah. Saya sejak awal masuk ke sini saya bilang, kalau kamu tidak punya panggilan menjadi hamba Tuhan, nggak usah masuk ke STT. Karena bergelar STH pun teman-teman, kalau tidak
hanya menghindar dari kampung, dari keadaan ekonomi di kampung, kemudian masuk ke sini supaya selamat dari keadaan di kampung. Yang penting saya di Jakarta enak kok, free di STT IKSN, makan bebas, uang pendidikan tidak bayar, tinggal tidur makan. Ada yang belanja, ibu cerita belanja setiap malam, kalian tinggal masak makan, wifi tinggal colok, bener gak sih? Nah, kalau tidak punya komitmen yang jelas, ya di sini Tuhan itu berkata lebih jahat, bukan jahat maksudnya, lebih tegas, lebih keras, bahwa orang yang suam-suam kuku dikatakan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Itu berarti sudah menjijikkan. Kita kalau sampai muntah, ya kan berarti itu sesuatu yang menjijikkan. Kita lihat sesuatu yang bau, kita langsung merasa pengen muntah. Lihat sesuatu yang tidak, pokoknya kotor banget itu, pokoknya menjijikkan loh. Bayangkan teman-teman, ini adalah firman Tuhan. Jika kita suam-suam kuku, artinya dalam pandangan Tuhan, kita itu bukan orang yang berkenan, kita bukan orang yang layak. Bahkan Tuhan bilang, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Makanya saya selalu bilang, kalau kau datang ke sini tujuannya apa? Karena apa? Kalau mau jadi hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan yang benar. Kalau mau sekolah teologi yang benar. Karena tadi, nanti di Matius 7 dibilang, Tuhan aku menyembuhkan, aku melakukan ini, aku melakukan ini. Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyala daripadaku, sebab engkau adalah dikatakan diklaim sama Tuhan, orang yang justru berbuat kejahatan. Makanya saya agak fanatik. Kalau jadi hamba Tuhan itu jadi hamba Tuhan yang benar. Jangan main-main jadi hamba Tuhan. Kan? Kita tahu sesuatu, tapi kita tidak mau melakukannya. Ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, dan malah miskin, buta, dan telanjang. Nah ini dia. Kita sering sekali melihat diri kita dalam standar kita. Padahal kita ini, makanya dalam Alkitab dikatakan, hidup ini hanya oleh karena kasih karunia. Artinya apa itu kasih karunia? Diberikan kepada orang yang tidak layak, tetapi dia berhak mendapatkannya. Ini adalah hak istimewa buat kita. Sebenarnya kita tidak pantas. 2 hari kemarin mahasiswa baru, ya saya mencoba menjelaskan apa arti lahir baru. Karena teman-teman kalau mau sekolah teologi dikatakan mau mengikuti peraturan di STT IKSN ini, kalau tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tidak mengalami kelahiran baru, mau bikin peraturan bagaimanapun di sini, kalian akan tetap menjadi pembangkang. Roh ketundukan tidak ada. Itu sebabnya saya memulai teman-teman adalah mengerti konsep lahir baru. Apa arti lahir baru? Lahir baru itu berbalik dari bukan 360 derajat ya, 180 derajat. Kalau bertobat itu adalah meninggalkan apa yang di belakang, kemudian mengarahkan perhatian ke depan, fokus kepada apa yang ada di depan, tidak lagi melihat ke belakang. Dulu aku, hidupku masa laluku, orang sudah lahir baru kok masih ingat dosa. Dan dibawa-bawa lagi sampai ke sini ya. Itu jadi masalah besar. Nah, artinya bertobat adalah melupakan, mengampuni, melepaskan semua apa yang di belakang dan menerima anugerah kasih karunia Tuhan karena kita sudah dipindahkan dari tempat gelap kepada tempat yang terang. Coba tuh ya, teman-teman bayangkan, kita mau lihat secara teologis bahwa teman-teman adalah kita, saya dulu seperti itu. Dari tempat yang gelap, gelap ini adalah kehidupan di dalam kubangan dosa. Lalu kemudian diangkat Tuhan, masuk dan ditempatkan di tempat yang istimewa dan berharga. Wow, istimewa sekali. Tidak semua orang mengalami seperti ini. Bahwa kita dipindahkan dari tempat gelap, kemudian masuk ke dalam tempat yang disediakan Tuhan yang terbaik dalam dunia ini. Nah, ini kita udah dipindahkan dari
kubangan masih mau kembali ke kubangan. Makanya di dalam Alkitab bilang kamu seperti babi dalam kubangan. Udah menerima kasih karunia, sudah mendengarkan tentang hal yang baik, sudah ditawarkan jalan yang baik, tapi kita kembali lagi ke kubangan. Makanya gak ada perubahan. Mau semester 3, semester 4, semester 5, bukan makin lebih baik, makin kurang ajar juga. Artinya apa? Gak ada bedanya. Teman-teman punya pengetahuan teologi kalau kubangan ini tidak ditinggalkan. Gambaran di sini adalah kamu itu buta dan telanjang. Kamu nggak tahu kalau kamu buta dan telanjang. Itu sebabnya dikatakan gambarannya adalah orang yang suam-suam kuku ini, orang yang nggak jelas. Tuhan bilang, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wow, jijik. Dan ternyata kita orang yang seperti ini menjijikkan Tuhan. Nah, orang yang menjijikkan itu pasti akan jadi troublemaker, akan jadi masalah. Dia akan jadi problem di mana dia tinggal. Teman-teman jangan pikir menjadi hamba Tuhan itu main-main. Makanya betul firman Tuhan, kalau dingin-dingin, kalau panas-panas. Kalau ikut setan sungguh-sungguh. Kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Itu dosen kami bilang. Ya kan? Jadi tidak ada dua pilihan dalam panggilan kita sebagai hamba Tuhan. Jadi kalau mau jadi hamba Tuhan yang benar. Kalau mau ikut setan atau ikut dunia sungguh-sungguh. Jadi jangan separuh-separuh. Tuhan bilang nanti aku tidak mengenal engkau, bahkan aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Silakan pilih. Real ini kalau kita baca. Makanya masih baru saya tanya, kamu datang ke STT ini apa sih yang kamu bayangkan? Apa yang kamu pikirkan masuk ke STT ini? Karena kalau sudah salah persepsi, cara pandang kita melihat panggilan menjadi seorang hamba Tuhan, teman-teman, kita akan salah menjalani. Karena bagi saya, menjadi seorang hamba Tuhan harus militan. Bayangkan tuh ya, orang muslim menjadi muslim yang militan, mereka berani mati kok, benar gak sih? Mereka berani mati, bawa bom. Bersama bom itu dia rela mati, merasa bahwa dia ingin menjadi orang Islam yang militan. Jihad, ya kan? Sampai dia mau jadi jihad apa? Konsep doktrinnya, memahami keyakinannya itu benar-benar luar biasa menurut saya dari sisi itu ya. Militan. Nah, kita ini adalah memiliki Tuhan yang benar, ajaran yang benar, ya kan? Kenapa kita tidak militan dengan Tuhan? Melempem. Ya kan? Gak militan dengan Tuhan. Harus militan dengan Tuhan. Militan dengan Tuhan itu ada harga yang harus dibayar. Harus ada. Kita harus menyalibkan, bayangkan ya, Alkitab bilang, orang yang mengikut aku harus pikul salib. Kalau tidak pikul salib, dia tidak layak. Teman-teman, Tuhan bilang pikul salib itu berat. Apa itu pikul salib? Mematikan semua kepentingan pribadi, berjalan seperti yang Tuhan mau. Itu namanya mematikan. Itu namanya pikul salib dan mematikan kepentingan di sini. Siap teman-teman, jadi hamba Tuhan. Rela nih, gini. Kalau nggak rela jangan jadi psikologi ya. Karena Tuhan panggil kita, ada satu pekerjaan besar yang Tuhan mau kita kerjakan, dan mengerjakan itu perlu pikul salib. Gimana Tony? Siap pikul salib? Hah? Kemarin saya dengar satu mahasiswa dari India sih sampai begini. Herman ya? Saya siap. Mana? Mana dari kemarin itu? Yang sangat kuat banget. Rusman. Rusman ya? Rusman, saya tunggu ya. Saya pengen lihat pernyataan kamu dalam proses perjalanan pembentukan di sini. Apapun saya akan taat, saya akan setia. Wah, ini orang-orang ini saya luar biasa nih menurut saya. Tapi ada tantangan. Semua laki-laki. Belum. Iya. Saya berdoa semester angkatan baru nih Pak, orang-orang yang taat.
Perempuan bagaimana? Perempuan mudah-mudahan. Harapan saya begitu. Angkatan ini adalah mereka-mereka yang militan untuk Tuhan. 45. Hampir mendekati. Kita doakan. Karena situasi COVID, jadi tidak berani ke Jakarta, jadi online. Mereka jarang jauh. Untuk sementara sampai kondisi kondusif dan Jakarta memberikan jaminan untuk mereka datang ke Jakarta. Amin. Jadi sekali lagi bahwa teman-teman, ini bukan Ibu Jelita yang menyampaikan, tapi adalah Alkitab dan firman Tuhan. Orang yang suam-suam kuku dikatakan adalah, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini satu pernyataan yang tegas, menegaskan setiap kita dalam pilihan kita menjadi orang Kristen, menjadi hamba Tuhan, apalagi menjadi hamba Tuhan adalah harus katakan iya, iya dan tidak, tidak. Jangan suam-suam kuku, ya kan? Jangan panas, tidak panas, jangan dingin, tidak dingin. Ini gak jelas nih, gak punya konsep dalam hidupnya. Siap ya, jadi tentara Kristus. Laskar. Siapa mau jadi tentara kemarin? Ada semester 1 mau jadi tentara, gak jadi tentara. Di tentara itu proses pembentukan lebih ngeri. Mereka tuh mau bangun jam berapa siap. Begitu ketemu komandan juga apa? Langsung hormat. Bener gak sih? Mereka itu lebih disiplin, mereka tuh lebih taat, mereka tuh lebih standby, mereka tuh lebih militan lah. Itu adalah terhadap negara. Yang menyelamatkan kita bukan negara, tapi adalah apa? Tuhan. Tuhan yang menebus dosa kita, Tuhan yang sudah mati buat kita, Tuhan yang menyelamatkan dunia ini. Kok kita nggak militan sama Tuhan? Tadi saya gambarkan, orang Muslim itu mati merelakan hidupnya, meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, dia mau mati bersama dengan bom. Itu yang saya bilang, militan banget terhadap Tuhan yang tidak benar. Kita ini terhadap Allah yang benar, yang mati dan menebus dosa kita. Tidak ada yang terbaik dalam dunia ini, teman-teman. Makanya harus militan dengan Tuhan. Harus militan dengan Tuhan. Harus punya konsep, harus punya pemahaman yang benar, mengerti identitasmu seperti apa. Itu kemana aja kita oke. Pelayanan di mana aja oke. Ya. Bukan karena kamu punya skill, bukan karena kamu punya keterampilan, pintar ini, pintar itu, enggak. Tuhan itu enggak panggil orang seperti itu. Alkitab mengatakan orang bodoh dipakai Tuhan memberkati dunia. Karena hikmat datangnya dari mana? Hikmat itu datangnya dari Tuhan. Hikmat datangnya dari Tuhan. Maka kalau Tuhan yang panggil kita, Tuhan yang pilih kita, maka Allah dan Tuhan itu sendiri yang akan melengkapi, menolong kita. Teman-teman semester baru jangan pernah menyerah. Percaya saya, percaya Tuhan maksudnya, bahwa kalian pasti bisa menjadi orang-orang hebat kalau takut akan Tuhan. Amin. Pasti bisa. 100%. 1000% lagi, Bu. Nggak ada sih. Artinya bisa hebat menjadi hamba Tuhan. Saya waktu SMA tidak pernah membayangkan bisa menjadi
SD. Saya berpikir bagaimana saya mau ngajar kelas 6 SD. Saya kan sekolah teologi ya. Rumus-rumus segala macam saya sudah gak ngerti. Saya harus puasa 3 hari 3 malam. Saya berdoa minta hikmat Tuhan supaya saya bisa mengajar. Saya tahu rumus-rumus, saya bisa mengajar dengan baik. Betul, saya bisa mengajar kelas 6 SD. Begitu selesai praktek, itu semua saya udah gak bisa lagi. Bayangkan pada waktu yang sama, dibutuhkan pengetahuan itu Tuhan memberikan. Sampai saya pelayan di Kalimantan, itu saya pergi, saya karena pendeta ditempatkan di Kalimantan, di daerah yang sangat terpencil, tidak ada listrik, tidak ada sinyal. Saya masuk ke situ, saya bingung ini mau ngapain. Saya datang dari Jakarta, saya bawa printer, saya bawa segala macam perlengkapan pelayan saya. Sampai di sana, gak ada sinyal, gak ada listrik. Saya kira-kira bikin apa di gereja ini? Tapi hikmat Tuhan menyambutkan apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Artinya itu yang saya bilang, kalau kita militan dengan Tuhan, yakin terhadap panggilan Tuhan, tidak suam-suam buku dengan Tuhan, Tuhan sanggup membuat sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Amin. Pasti bisa. Karena itu Tuhan mengingatkan saya dan kita semua, barang siapa ku kasihi. Ingat ya, kata ku kasihi adalah artinya kita adalah orang yang berkenan kepada Tuhan, masih ada dalam standar pemikiran Tuhan. Ia katakan apa? Ia ku tegur dan ku hajar. Dia masih menghendaki saya dan teman-teman adalah berjalan seperti rencana Tuhan. Itu sebabnya dia menegur kita, menghajar bahkan. Tujuannya apa? Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Itu kalimat perintah yang sangat tegas. Teman-teman kalau eksegese kalimat ini, ya, relakanlah hatimu dan bertobatlah, itu ada satu pernyataan ketegasan kalimat perintah yang hati kita harus merelakan terbuka kepada Tuhan. Karena apa? Memiliki tujuan yang baik. Ketika kita mau ditegur Tuhan, dinasehati oleh Tuhan, Tuhan tuh menegur dengan berbagai cara loh. Tapi ada titik di mana Tuhan angkat tangan. Contoh siapa? Murid Tuhan Yesus ya? Siapa tuh? Iskariot. Siapa kemarin yang kita nonton? Yudas. Yudas itu adalah murid Tuhan Yesus. Dia menyaksikan secara langsung apa yang diperbuat, apa yang dilakukan oleh Yesus. Tapi pada akhirnya Yudas tidak apa? Setia kepada Yesus. Dia tidak mau percaya kepada Yesus. Dan Yesus angkat tangan justru adalah penjahat yang ada di sebelah siapa? Tuhan Yesus pada waktu disalibkan, dia teriak dengan tadi kesungguhan hatinya, Tuhan kalau kau nanti sampai di surga, aku akan bersama dengan kau. Kalau kau percaya, kau akan bersama dengan kau. Justru murid Tuhan Yesus adalah yang bernama Yudas. Dia menjual Tuhan Yesus. Dan akhirnya apa? Dia mati apa? Bunuh diri. Gantung diri karena mengalami depresi berat. Dia merasa menyesal. Kenapa saya tidak percaya kepada Yesus? Saya merasa menyesal kenapa saya tidak membuka hati saya kepada Yesus. Jadi kasih karunia itu memang ada berlaku, tapi ada saat kasih karunia itu tidak berlaku bagi kita. Ketika kita mengeraskan hati, sama seperti Firaun ya. Sudah kasih Tuhan tunjuk mukjizat, Firaun tetap mengeraskan hati. Bahaya kalau sampai Tuhan sudah angkat tangan untuk kita. Jadi kalau masih ada teguran, masih ada peringatan, masih ada hajaran-hajaran yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita, bertobat selesai, Tuhan akan perbaiki kita. Nah, kalau Anda di PTT ini, tangan Tuhan siapa? Saya, Opu, dosen-dosen, pembina yang ada di sini. Itu adalah perpanjangan tangan Tuhan, menolong teman-teman untuk tetap berjalan apa yang Tuhan mau. Ya, karena itu dikatakan ayat yang ke-20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku.
Ketika kita ditegur oleh Tuhan, bertobat dan membuka hati, Tuhan bilang dia berdiri. Dia siap masuk dalam hidup kita. Dia siap masuk menjadi raja atas hidup kita. Dan kalau kita mendengarkan suara Tuhan, karena itu, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kiri kanan oke. Sehat ya telinganya. Telinga seorang murid itu mendengar, ya kan? Telinga seorang murid itu adalah mau membuka diri kepada firman Tuhan. Teman-teman, berbahaya sekali orang yang suam-suam buku dalam Tuhan. Dan orang yang suam-suam buku itu kelihatan dalam kehidupan sehari-hari, itu kelihatan. Malas berdoa, malas renungan, disuruh sedikit sudah menghindar, ya kan? Sembunyi-sembunyi, nanti ketemu cerita disuruh lagi, gitu ya. Kayak tentara dong, siap. Itu Masih banyak yang parah. Jadi ini yang harus menjadi proses hidup kita, teman-teman. Karena standar ini adalah, kalau standar ini ditempatkan di STKSM, gak ada yang selamat, teman-teman, di sini. Kasih karunia Tuhan. Tapi bukan berarti kasih karunia Tuhan itu murahan ya. Suka-suka kita. Kasih karunia itu tidak murahan. Tapi adalah jelas. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Itu adalah standar Tuhan. Kalau enggak, saya dan teman-teman akan dimuntahkan dari mulut Tuhan, akan dikatakan dia tidak pernah mengenal kita. Wah, ini sesuatu yang sangat mengerikan. Tapi biarlah ini menjadi satu perenungan buat kita bahwa kalau Tuhan izinkan, dia menegur kita karena dia mengasihi kita, ya kan? Barang siapa kukasihi, aku tegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertaubatlah. Dan Tuhan akan semakin membentuk kita, semakin membuat kita menjadi pribadi, ya, pribadi yang Tuhan kehendaki. Teman-teman, hidup ini proses, sampai mati itu proses. Ya, tapi jangan bicara terus proses tanpa ada komitmen, tanpa ada perubahan, tanpa ada hal-hal yang mengalami kuasa Tuhan, gitu ya. Harus jadi militan, harus orang yang sungguh-sungguh. Lalu siapa lagi yang memberikan terang di tengah-tengah dunia ini kalau bukan saya dan teman-teman? Kalau kita pulang liburan, malah kalau kita sama dengan kumbangan ya, seperti tadi, itu menyedihkan. Saya sedih lihat mahasiswa liburan ke kampung malah merokok, malah hidupnya macam-macam, ya kan? Bangga nih, saya kuliah di Jakarta, padahal kelakuan gak berubah. Ya kan? Konyol. Ini mempermalukan Tuhan, saya bilang. Mempermalukan STT IKSM. Seolah-olah pembinaan di sini tuh nggak ada budaya. Nah, saya tegaskan kan kemarin, saya sampai SMS ke mahasiswa, kamu ngapain kuliah di Jakarta? Selama ini apa yang kamu dapat kalau kamu kayak gini? Akhirnya minta maaf, boleh gak saya balik lagi? Gak pantas kamu di STT IKSM ada begini. Gak bisa aku main-main, kayaknya STT IKSM ini murahan banget. Lu model begitu sebalik lagi. Bukan berarti tidak ada pengampunan ya. Kasih karunia Tuhan itu cukup. Tapi kalau kita bermain-main dengan kasih karunia Tuhan, ada saat kasih karunia itu tidak berlaku. Jadi yang teman-teman harus perlu perhatikan, kasih karunia Tuhan. Jadi sekali lagi firman Tuhan ini mengingatkan saya juga, mengingatkan kita semua, hendaklah kita tidak suam-suam buku dalam Tuhan, tapi kita adalah orang-orang yang militan, orang-orang yang punya komitmen, orang-orang yang ia katakan iya kepada Tuhan dan siap ditegur dan diingatkan Tuhan ketika memang kita tidak benar. Saya juga biasa ngomong, kalau saya nggak sesuai dengan STTKSM dan saya melanggar peraturan, saya siap kok. Bahkan saya bilang sama Pak Ketua, saya siap mengundurkan diri kalau saya tidak benar di sini. Dan harga kok tidak hamba Tuhan, saya juga jadi yang benar, nggak main-main. Jadi harus seperti itu dengan Tuhan. Ya, kiranya ini menjadi berkat, menjadi perenungan, menjadi
komitmen lagi supaya kita menjadi mahasiswa-mahasiswa yang militan dengan Tuhan. Amin. Yang siap menjadi tentara Kristus, siap menjadi berkat dimanapun kalian berada. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu dari Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Firman Tuhan sudah diperdengarkan kepada kami, sebagaimana Kau katakan, hendaklah yang bertelinga itu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya bertumbuh kuat, membenahi, memperbaharui, menolong kami untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang militan, setia dan komitmen di hadapan Tuhan. Apapun tantangan itu, apapun kendala itu, kami siap karena kami sudah memberi diri untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah Roh Kudus menerjemahkan jauh lebih dalam di hati pengertian akal budi kami, supaya kami sanggup memahaminya dan melakukannya dan menghidupinya dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Amin. Amin.